نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kaki kita untuk kembali hadir di rumah Allah ini. Tidak lain untuk melanjutkan membaca kitab karya Al-Imam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah yang meninggal pada tahun 728 Hijriah tentang Al-Ubudiyah. Kitab tentang apa? Al-Ubudiyah atau penghambaan kita. Wujud-wujud peribadahan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya muliakan, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada beberapa macam bentuk peribadahan, baik itu ibadah lisan maupun ibadah anggota badan ataupun ibadah yang berkaitan dengan harta. Maka pada kesempatan kali ini kita memulai dengan peribadahan atau ketundukan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa ibadah hati. Dan ibadah hati ini adalah sumber dari kebaikan seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan." Sungguhnya pada badan kita ini ada satu atau seonggok daging. Fa in saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila anggota badan ini baik, maka akan menjadi baiklah seluruh anggota badan kita. Ala wahyal qalb. Nah, ketahuilah bahwasanya apa? Organ ini adalah al-qalb. Al-qalb itu sebetulnya kalau kita terjemahkan adalah jantung. Secara bahasa itu jantung, tapi sudah kadung terbiasa di masyarakat kita, hati adalah sumber kebaikan seorang hamba. Jadi dan itu memang real ya, karena kalau jenengan sedih, jenengan bahagia, yang yang bereaksi apanya? Hatinya atau jantungnya? Jantungnya. Yang bereaksi itu jantung. Jenengan sedih, bahagia, kemudian bersemangat, itu yang terimbas atau yang langsung efeknya terasa di jantung. Demikian juga ketika jantung ini memompakan darah-darah keimanan, sel-sel kebaikan, maka seluruh anggota badan kita, lisan kita, mata kita, pendengaran kita, tangan dan kaki kita, semuanya tergerak untuk mengarah kepada kebaikan. Nah, di antara ibadah atau ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah yang berupa amaliyah amaliyah hati atau amaliyah hati, ya saya terjemahkan pakai hati aja karena sudah dalam bahasa Indonesia hati. Amaliyah hati itu apa? Hubbullah atau wa kadzalika hubbullah wa rasulihi. Di antara seutama-utama penghambaan atau wujud penghambaan kita kepada Allah adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini adalah ibadah hati yang sangat agung. Apa buktinya? Di antara bukti atau dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik. Yaitu beliau Beliau adalah pembantu Rasulullah yang sejak kecil mendampingi Rasulullah dan membantu melayani beliau, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan beliau. Beliau berkata, suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah,
kapan itu terjadinya hari kiamat. Ya. Wajar kan ketika Rasulullah sering mengingatkan manusia, mengingatkan kita tentang hari kiamat, tentang masa depan setelah kematian. Kemudian para sahabat menerima itu, meyakini itu. Wajar apabila ada tanda tanya, kapan terjadinya hari kiamat? Kapan itu hari kiamat? Mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab, karena memang ilmunya hanya Allah yang tahu. Tapi beliau menjawabnya dengan pertanyaan balik yang selayaknya menjadi perhatian kita adalah apa? Kata Nabi, "Mada a'adatta laha?" Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat nanti? Apa yang sudah engkau persiapkan? Amal apa yang sudah engkau kerjakan? Ganjaran apa yang sudah engkau kumpulkan untuk hari kiamat nanti? Maka sahabat tadi mengatakan apa? Ma'adatu laha min kabiri amalin. Tidak ada yang saya siapkan wahai Rasulullah. Saya tidak memiliki amal yang besar. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja kecuali apa? Kecuali saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Saya tidak punya amalan besar wahai Rasulullah. Kecuali apa? Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa? Kata Nabi, anta ma'an man ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai pada hari kiamat nanti. Nah, amal hati, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu tidak kelihatan, tidak tampak di mata kita. Namun nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu diperhatikan siapa orang-orang yang kita cintai. Kita ingin bersama siapa nanti di hari kiamat nanti, bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki derajat mulia di sisi Allah, ataukah sebaliknya kita mencintai orang-orang yang jauh dari aturan Allah, tidak suka dengan hukum-hukum Allah, membenci kebaikan atau memusuhi kebaikan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang justru dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau idola kita adalah nuwun sewu misalnya aktor atau artis kafir misalnya, aktor Hollywood atau Bollywood atau Woodwood yang lain, ya. Itu berarti apa? Ya, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, kata Nabi. Engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Nah, apa refleksi atau bagaimana sih kalau kita sudah bicara tentang amaliyah hati, mahabbah, cinta, maka bagaimana mewujudkannya dalam anggota badan kita, dalam lisan kita, dalam ucapan kita, dalam anggota badan kita? Apakah kecintaan kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu dengan tunduk atau dengan kebalikannya, Pak? Dengan mengikuti atau dengan berkreasi? Mengikuti. Dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan pada pekan yang lalu, pertemuan-pertemuan yang lalu, konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, itu memiliki 4 makna atau lebih, setidaknya 4 makna. Apa saja nih Pak? Masih ingat? Yang pertama apa? Ta'atuhu fi ma'amar. Kita mentaati Allah, mentaati Allah dan Rasulnya dalam perintah, mentaati Rasulullah dalam perintah-perintahnya. Konsekuensi yang kedua atau makna yang kedua apa? Ijtinab manaha anhu wa zajar. Kita meninggalkan larangan-larangan Rasulullah.
Konsekuensi yang ketiga apa? Tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan Rasulullah dengan segala informasinya, dengan semua kabar yang diberitakan oleh Rasulullah. Baik itu tentang alam kubur, tentang masa depan sebelum hari kiamat, tentang hari kiamat, tentang alam kubur, tentang mahsyar, tentang jembatan as-sirat, mizan, surga dan neraka. Harus kita benarkan, kita yakini kebenarannya. Dan yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ketentuan syariat-syariatnya. Jadi itu konsekuensi mahabbah. Kalau kita mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita turut. Kita mengikuti aturan Allah. Kita mengikuti tata cara ibadah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kecintaan kita ini, nuwun sewu, sebetulnya sudah sering sudah kita wujudkan dalam amal nyata atau belum? Masih banyak yang belum, Pak. Masih banyak yang belum. Kalau kita lihat refleksi kecintaan para sahabat luar biasa. Rasulullah ketika ingin berhijrah ke Madinah sudah diincar sama orang-orang kafir Quraisy, ingin dibunuh. Apa yang dilakukan oleh sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib? Beliau memposisikan diri, menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Artinya apa? Siap mati, Pak, untuk menggantikan Rasulullah, untuk menyelamatkan perjalanan hijrah Rasulullah. Di perang Uhud, para sahabat mengatakan apa? Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dhahri duna dhahrik, wa nahri duna nahrik. Wahai Rasulullah, biarkan panah dan tombak itu mengenai punggung saya. Biarkan panah dan tombak itu mengenai pangkal leher saya. Jangan sampai mengenai Anda. Nah, ini wujud kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Para sahabat mewujudkannya dengan refleksi nyata. Ketika kaum muslimin membutuhkan songkongan dana untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah, bagaimana Abu Bakar membawa seluruh hartanya diletakkan di hadapan Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah bertanya, ya Abu Bakrin, mada tarokta li ahlik? Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakrin apa? Taroktu Allah wa Rasulah. Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya bagi mereka. Umar datang dengan membawa separuh hartanya. Uthman membawa 700 ekor onta, sekian ribu dirham. Makanya Pak, nuwun sewu, iman kita ini tidak ada seujung kukunya dengan iman para sahabat Rasulullah. Tidak bisa mengimbangi kebaikan para sahabat Nabi. Imannya itu kita tidak ada seujung kukunya. Karena itu Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi. Wahai umatku, jangan sekali-kali kalian mencela para sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara kalian itu menginfakkan sepenuh gunung Uhud emas, itu tidak bisa mengimbangi infaknya sahabat yang hanya satu mud. Satu mud itu kalau ditimbang Mbak, kira-kira 6 on. Wala nasifau, setengahnya saja tidak, kata Nabi. Berarti berapa Pak? 3 on. Sahabat sedekah gandum 3 on, atau 6 on, atau kurma 3 on. Kita infak sepenuh gunung Uhud emas, berapa ton itu Pak? Tidak akan bisa nyamai. Apa yang bedakan? Kualitas iman yang ada di dada. Itu yang bedakan. Makanya apa? Mereka mengatakan apa? Nahri duna nahri. Ini biar yang kena panah di sini. Jangan sampai Anda wahai Rasulullah. Dhahri duna dhahrik. Biar punggung saya yang kena pedang, kena tombak. Jangan sampai punggung Anda. Ini wujud cinta yang sesungguhnya.
kita hidupkan tuntunan Allah dan Rasulnya dalam beribadah, dalam muamalah, dalam semua urusan kita. Islam sudah mengatur segala urusan. Sunnah-sunnah yang lain, buang hajat, berjalan, berpakaian, dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, apabila kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah. Rasulullah berdiri, kita berdiri. Rasulullah duduk, kita duduk. Rasulullah memerintahkan, kita laksanakan. Rasul melarang, kita berhenti. Rasul mendiamkan, berarti kita punya kelapangan, dibebaskan. Bahkan seorang imam yang mulia, Sufyan Ats-Tsauri, beliau meninggal tahun 161 Hijriah. Termasuk lighting gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apa? "In istata'ta an tahukka ra'saka bis sunnah faf'al." Kalau engkau bisa garuk kepala ini Pak, tapi dilandasi sunnah, maka kerjakan. Maksudnya apa? Kita menemukan hadis Rasulullah garuk-garuk kepala, maka ketika kita garuk-garuk kepala, kita niatkan untuk apa? Mengikuti Rasulullah. Maka kerjakan itu. Bahkan sampai seperti itu nasihat para ulama untuk merefleksikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apa? Tadi di antara ibadah hati, non sewu, ubudiyah hati tadi apa? Kecintaan kepada Allah dan Rasul. Jadi realitanya bagaimana? Kita ikut aturan Allah dan Rasulnya, baik dalam ibadah yang wajib kita katakan wajib, yang sunnah kita katakan sunnah, yang makruh kita katakan makruh, yang haram kita katakan haram. Yang diperintahkan kita kerjakan, yang tidak diajarkan jangan dilakukan. Yang tidak diajarkan jangan dilakukan. Jangan kita berkreasi kalau soal agama. Kalau soal dunia silahkan. Mobil mau dimodif kayak apa silahkan. Motor mau dimodif kayak apa silahkan. Yang penting jangan ganggu orang. Nah, pakai apa? Knalpot apa? Knalpot bodong. Nah, itu sudah mengganggu. La yu'minu man la ya'man, la yu'minu ahad, la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman kata Nabi, orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, apa saja boleh berkreasi silahkan, tapi dalam agama jangan. Dalam tuntunan agama jangan. Kita nderek Rasulullah. Terus apalagi ibadah hati yang lain? Khasyatullah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah itu tidak, atau rasa takut tidak tumbuh dengan sendirinya. Dia butuh ilmu. Jadi tidak akan sama Pak, rasa takutnya ulama dengan selain ulama. Orang awam yang tidak pernah ngaji dengan rasa takutnya para ulama itu jelas beda. Tidak akan pernah sama. Karena itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanya para ulama. Lalu bagaimana dengan kita? Kita kan bukan ulama. Ya, kita berusaha meniti jalan ulama. Jangan kita bukan ulama, deketi jalannya ulama saja tidak mau. Nah, ini gawat. Jalannya ulama itu apa? Ilmu, Pak. Karena itu Rasulullah mengatakan apa? Inni la a'lamukum billahi wa atqakum. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling mengenal Allah dan paling bertakwa di antara kalian.
Jadi semakin seorang itu berilmu, semakin seorang itu mengenal Allah, semakin kuat imannya. Semakin dia jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, semakin lemah iman. Makanya Pak, jangan malas untuk hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu niki itu majelisnya para malaikat insya Allah. Allah itu memiliki para malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk mencari majelis ilmu. Yang dipelajari di sana Al-Quran, hadis Nabi, hukum-hukum syar'i. Kemudian apa? Mereka bergabung dengan di dalam majelis-majelis ilmu. Inna lillahi malaikatan sayyahin yabhathuna an majalisi dzikr. Bagaimana dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang mereka itu apa? Berkeliling, berterbangan, mencari majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu. Nuwun sewu, di antara faedah majelis ilmu niku napa, Pak? Di antara faedah majelis ilmu kalau kita perhatikan di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami apabila kami lupa dan kami salah. Saya ingin tanya, siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih layak mengucapkan doa ini dan mendapatkan udzur dari Allah? Nuwun sewu, siapa Pak? Kira-kira? Orang yang mau ngaji. Kenapa? Orang yang mau ngaji itu pernah lupa, Pak. Kalau punya ilmu pasti pernah lupa. Kalau punya ilmu pasti menyadari dia pernah salah atau bersalah. Oleh karena itu, orang yang paling berhak, yang paling layak berdoa dengan doa ini dan paling layak diampuni, dimaafkan, diberi udzur oleh Allah, siapa? Orang-orang yang senantiasa berusaha mencari ilmu, mempelajari ilmu. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan Engkau menghukum kami, jangan Engkau menyiksa kami. Inna sina au akhtana, kalau kami lupa atau kami salah. Ada perkara-perkara wajib dalam sholat ternyata kita lupa. Ada perkara-perkara yang harus dikerjakan di sholat ternyata kita belum paham, belum tahu. Maka siapa yang paling berhak? Yang mau belajar. Jenengan punya udzur di hadapan Allah. Kalau yang tidak mau belajar, bagaimana? Ya, tidak ada udzur di hadapan Allah. Kadang orang salah, Pak. Mas, saya tidak mau ngaji, takut dosa. Nggih napa mboten? Tidak mau ngaji takut dosa. Nanti tahu ini dosa saya kerjakan, saya bertambah besar dosanya. Ini prinsip yang salah. Kalau kita berdosa karena tidak mau ngaji, tanggung jawabnya 2 kali, Pak. Nanti di hadapan Allah ditanya Allah 2 kali. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda apa? Atau dalam hadis Abu Darda, athar Abu Darda, ucapan Abu Darda, beliau berkata apa? Inna akhwafa ma akhaf an aquma baina yadayillah fayus'al au fa'us'al madza amilta bi ilmik. Abu Darda, ulama dari kalangan sahabat Rasulullah, beliau berkata apa? Di antara perkara yang paling saya takutkan adalah apa? Nanti tatkala saya berdiri seorang diri di hadapan Allah, kemudian Allah bertanya kepada saya, apa yang sudah engkau kerjakan berdasar ilmumu? Apa yang sudah engkau amalkan daripada ilmumu? Orang punya ilmu ditanya, apa yang sudah diamalkan? Kalau tidak mau ngaji, pertanyaannya apa, Pak? Kenapa tidak mau ngaji? Kenapa tidak berilmu? Tanggung jawabnya double. Kalau jenengan punya ilmu, salah, keliru, lupa, masih ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tapi
Tapi kalau kita tidak mau ngaji, apa udzur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak punya udzur, Pak. Tidak punya udzur. Ini amal yang kedua tadi, khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Itu didapatkan dengan apa? Dengan belajar. Semakin kita mengenal Allah, semakin rasa takut itu bertambah besar. Nah, di antara nilai-nilai tauhid yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, rasa takut kita kepada Allah itu, atau rasa takut kita kepada makhluk, jangan sampai menyamai rasa takut kita kepada Allah. Contohnya, kita punya atasan nyuruh kita untuk berbuat dosa, untuk mendukung korupsi, pengen korupsi, memalsukan data. Karena kita takut nanti diturunkan atau dipecat, akhirnya kita nurut. Boleh enggak, Pak? Nah, tidak boleh. Kalau rasa takut kita kepada atasan kita itu sama dengan rasa takut kita kepada Allah, itu sudah salah satu bentuk kesyirikan. Kita menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Ibadah apa? Khasyah, ibadah hati. Rasa takut. Makanya kalau kita ingin masyarakat, tatanan masyarakat yang diberkahi oleh Allah, besarkan iman. Bina, bimbing iman di dalam hati kita. Sirami iman di dalam hati kita. Sehingga apa? Jangan, ketika orang itu yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, ketika disuruh untuk berbuat yang haram, yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, dia pasti akan pegang prinsip. Akan pegang prinsip. Ini tidak boleh. Hukuman dunia masih lebih ringan daripada ancaman akhirat. Akan dipegang itu. Maka nanti akan menjadi baik masyarakat kita. Tatanan di masyarakat kita. Baik dalam berdagang, baik dalam pemerintahan, baik dalam pelayanan kepada masyarakat, baik kepada tetangga. Maka itu harus ditingkatkan khasyah. Kemudian kita beralih kepada bentuk peribadahan yang lain, yaitu apa? Al-inabah ilaih. Kembali kepada Allah, rasa kembali kepada Allah. Nah, ini adalah ibadah hati juga. Biasanya kapan, Pak? Kita begitu merasa nyes gitu, kembali kepada Allah itu kapan? Biasanya ketika kena musibah. Ketika kena musibah baru biasanya kita merasakan betapa nikmatnya kita kembali kepada Allah. Nah, kalau bisa ya jangan sampai yang seperti itu. Itu sudah bagus, tapi kalau bisa jangan sampai seperti itu. Inabah kepada Allah itu setiap waktu. Syukur-syukur di waktu manusia lalai dari apa? Dari perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Ketika bangun tidur, sholat malam, munajat kepada Allah. Di situ waktu kita untuk apa? Muhasabah, inabah, kembali kepada Allah. Bahkan di antara doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita sebelum tidur. Sebelum tidur itu kan kita menyerahkan nyawa kita kepada Allah. Tidak tahu kita bangun lagi, Pak. Di antara doa yang beliau ajarkan, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Itu sebelum tidur, Pak. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku kembalikan urusanku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dalam keadaan takut dan harap, takut akan siksamu dan harap akan rahmat. Allahumma la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada yang mampu melindungi, tidak ada yang bisa melindungi, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanku
dari murkamu kecuali dengan kembali kepadamu. Seperti itu. Ya. Allahumma inni wa alja'tu dhahra rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladzi anzal wa bi nabiyyika alladzi arsal. Aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan dan kepada rasulmu yang engkau utus kepadaku. Indah, Pak. Sebelum tidur kita kembalikan seluruh urusan kita kepada Allah. Karena kita tidak tahu betapa banyak orang yang tidur dengan pulas tidak bangun lagi. Saya ingin tanya, jenengan kalau tidur itu kemana toh Pak? Kemana kalau tidur itu? Hah? Kita tidak tahu, kita sendiri tidak tahu kemana ketika kita tidur. Kita serahkan nyawa kita kepada Allah. Ya. Maka apa? Itu tadi doanya Pak. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Aku kembalikan urusanku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Dalam keadaan aku merasa sangat takut akan hukumanmu dan mengharapkan rahmat dan kasih sayang. Ini bentuk ubudiyah yang ketiga. Kenapa Pak? Al-inabah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita beralih kepada bentuk ubudiyah yang lain, ibadah hati yang lain, yaitu apa? Ikhlasuddin. Mengikhlaskan ketaatan kita hanya kepada Allah. Ketaatan, ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada apa? Kepada makhluk tatkala kita diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Karena ketaatan kepada makhluk ketika diperintahkan untuk bermaksiat itu salah satu bentuk wujud apa? Kesyirikan. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik akbar. Tapi itu salah satu bentuk kesyirikan atau sumber kesyirikan. Kita menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut yaitu apa? Ibadah hati yang lain, ubudiyah yang lain adalah wasabru li hukmihi. Bersabar atas hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersabar atas hukum dan ketentuan Allah wa syukru li ni'amihi, dan mensyukuri nikmatnya. Sabar itu sebagaimana ucapan para ulama, bimanzilati ra's minal jasad. As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Kedudukan kesabaran bagi keimanan itu ibaratnya kedudukan kepala bagi badan kita. Kita tidak mungkin beragama dengan baik tanpa kesabaran. Kita berbuat taat butuh sabar mboten, Mbak? Butuh sabar? Butuh sabar. Taat dan ibadah itu butuh sabar. Meninggalkan maksiat butuh sabar mboten? Butuh sabar. Diuji dengan kesedihan, diuji dengan kebangkrutan, hilangnya harta, hilangnya anak, meninggalnya sebagian keluarga, butuh sabar. Maka sabar itu apa? Sabar di dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam ujian duniawi. Boleh hendak kita minta kepada Allah untuk sabar. Ya Allah, sabarkan hamba, jadikan hamba orang yang sabar. Boleh ketika terjadi musibah. Ketika terjadi musibah, kita meminta diberi kesabaran. Tapi ketika tidak ada musibah, jangan minta kesabaran. Karena Rasulullah mengatakan ketika mendengar ada sahabat yang berdoa diberi kesabaran, minta kesabaran, Rasulullah mengatakan hadza yas'alul bala, kata Nabi. Orang yang minta diberi kesabaran itu
seolah-olah meminta ujian kepada Allah. Jadi kalau kondisi kita biasa-biasa saja, tanpa ada musibah, tanpa ada kesedihan, tanpa ada kesempitan, kita mohon afiyah. Oh, sudah isya nih. Sudah isya. Jadi untuk sementara itu dulu ya, kita cukupkan dengan beberapa ubudiyah tadi, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, rasa takut kepada Allah, kembali kepada Allah, mengembalikan segala urusan kepada Allah, sabar dan syukur. Syukurnya belum. Insya Allah nanti pekan depan kita ulangi dari kesabaran dan syukur. Demikian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua agar kita bisa mendapatkan udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.